Perkenalkan, nama saya Evilia Surya Cahyono. MPM saya 1904010404014. Saya adalah mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan mereview ulang materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ludovicus Baumann, tentang ilmu kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu istilah dari civic. Kedua, perkembangan civic di Indonesia dan di Amerika. Dan ketiga adalah asas kewarganegaraan. Nah, di materi yang pertama yaitu tentang istilah civic. Civic atau civicus atau citizen berasal dari bahasa Yunani yang berarti penduduk atau polis. Civic sendiri memiliki arti yaitu suatu studi yang berkaitan tentang kewarganegaraan, tentang pemerintah, dan tentang hak serta kewajiban sebagai warga negara yang baik. Diberikan pada tingkat persekolahan dengan maksud agar para pelajar dapat memahami, mengerti, dan mengetahui haknya serta kewajibannya sebagai warga negara. Maka dari itu sangat penting civic diberikan pada tingkat persekolahan. Setelah itu, civic dapat membuat rakyatnya atau pelajar bisa menjadi rakyat yang lebih baik dan juga pandai. Civic ini sendiri diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1880-an. Pada saat itu, Amerika Serikat mengharapkan dengan adanya kewarganegaraan ini dapat menyatukan rakyatnya dari beberapa daerah atau beberapa wilayah, bahkan dari imigrasi yang berasal dari Eropa. Para pemerintah Amerika Serikat berharap dengan warganegara ini para imigran dari Eropa dapat menyatu dengan rakyat asli dari Amerika itu sendiri. Sedangkan di Indonesia, kewarganegaraan ada pada tahun 1960-an yang berbentuk indoktrinasi yang kemudian berubah menjadi penataran P4. Pada saat itu harus ada dalam bentuk penataran dan juga pelajaran. Sebenarnya metode pengajaran pendidikan kewarganegaraan menurut kurikulum 1968 telah menetapkan pendekatan pada pemecahan masalah. Namun, ilmu kewarganegaraan pada saat itu sangat tidak berjalan lancar. Karena pada pembelajaran ilmu kewarganegaraan tersebut, murid hanya dapat menghafal, dan itu saja, sehingga membuat kecenderungan membosankan. Sedangkan dari ilmu kewarganegaraan ini, pemerintah berharap agar dapat membuat moral dari pelajar itu menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian yaitu perkembangan kewarganegaraan di Indonesia. Di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan ilmu kewarganegaraan. Yang pada Orde Lama terdapat kewarganegaraan pada tahun 1956. Yang pada saat itu mata pelajaran ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara rakyat Indonesia menjadi warga negara Indonesia dan bagaimana rakyat Indonesia melepaskan kewarganegaraannya, yaitu Indonesia. Kemudian pada tahun 1959 kewarganegaraan diubah menjadi civic. Civic ini membahas tentang sejarah kebangkitan nasional dan pendidikan kewarganegaraan. Tidak terlalu lama, pada tahun 1962 civic diganti oleh kewarganegaraan. Kemudian pada tahun 1968 diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi PMP atau Pendidikan Moral Pancasila. Pada pendidikan moral Pancasila ini memiliki tujuan untuk warga negaranya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Pancasila
dan merealisasikan nilai-nilai moral Pancasila. Sehingga pada pendidikan ini difokuskan pada Pancasila beserta nilai-nilainya. Kemudian pada tahun 1994 PMP atau Pendidikan Moral Pancasila diubah menjadi PPKN. Kemudian pada tahun 2004 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Kewarganegaraan diubah menjadi PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga di Indonesia mengalami 8 perubahan, mulai dari kewarganegaraan, civic, kemudian kewarganegaraan lagi, kemudian pendidikan kewarganegaraan, kemudian PMP, Pendidikan Moral Pancasila, kemudian PPKN, dan yang terakhir yaitu PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian yaitu perkembangan kewarganegaraan di Amerika Serikat. Di Amerika diberlakukannya kewarganegaraan pertama kali itu disebabkan karena adanya imigrasi dari rakyat benua Eropa yang berpindah ke Amerika. Nah, dengan begitu pemerintah Amerika menginginkan agar rakyatnya itu bersatu. Para imigran-imigran dapat bersatu dengan rakyat asli dari Amerika itu sendiri. Maka diberlakukannya kewarganegaraan pada Amerika Serikat. Saat ini, pendidikan kewarganegaraan di Amerika menganut prinsip what to think dan how to think, yang menekankan pada dua hal. Yang pertama, menekankan pada bahan-bahan pembelajaran yang dapat dikuasai oleh pelajar. Yang kedua yaitu tentang nilai-nilai patriotisme dan nilai-nilai demokrasi. Sehingga pada kedua hal ini pasti akan ada di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat. Terakhir yaitu asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asas sanguinis atau asas keturunan. Asas ini kewarganegaraannya akan mengikuti dari kedua orang tuanya atau asal tempat kedua orang tuanya lahir atau kewarganegaraan orang tuanya. Misalnya saja ada seorang anak yang lahir di Malaysia, namun kedua orang tuanya berkebangsaan Indonesia, maka anak itu juga akan mengikuti kedua orang tuanya menjadi kebangsaan Indonesia, warga negara Indonesia. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa asas sanguinis ini kewarganegaranya akan mengikuti dari kebangsaan orang tua anak tersebut. Yang kedua yaitu asas soli atau asas keteran. Asas ini menentukan kewarganegaraan dari tempat lahirnya anak tersebut. Misalnya saja, seorang anak lahir di Malaysia, tetapi orang tuanya berkebangsaan Indonesia, maka anak itu akan tetap menjadi kebangsaan Malaysia meskipun kedua orang tuanya orang Indonesia. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa seorang anak akan mendapatkan kewarganegaraannya apabila anak itu dilahirkan atau tempat anak itu dilahirkan. Nah, itulah review materi tentang ilmu kewarganegaraan yang sudah saya dapatkan dari Bapak dosen saya, yaitu Bapak Ludovicus Baumann. Semoga review saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan bila ada kurangnya mohon dimaklumi karena saya juga seorang pelajar. Saya ucapkan terima kasih dan semoga ini bisa menjadi hikmat dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe di bawah ini. Saya cukup sekian. Shalom.